Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner Let's Study. Nah, kali ini kita akan belajar tentang baris dan deret dengan subtopik baris dan deret aritmetika. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh BDI PT Infomedia Nusantara. Nah, sebelumnya, perkenalkan nih, namaku Dava Faiz Alyaki dari Statistika dan Sains Data IPB Angkatan 2024. Nah, kali ini kita akan membahas tentang baris aritmetika, rumus beda atau selisih, rumus suku tengah, dan juga deret aritmetika. Nah, apa sih baris aritmetika? Nah, baris aritmetika adalah barisan bilangan dengan pola selisih dua suku berurutannya selalu tetap. Nilai suku pertama biasanya dilambangkan dengan A. Beda atau selisih antara suku-suku yang berdekatan selalu sama dan biasanya dilambangkan dengan B. Nah, berikut ini rumusnya. UN sama dengan A plus N-1B. Dengan UN itu suku ke N. Dan A itu suku pertama. Dan N itu banyak suku yang biasanya ditanyakan. Kemudian B-nya itu beda atau selisih. Nah, kemudian ada rumus beda atau selisih. Nah, untuk mencari beda, rumusnya itu UN dikurangi UN-1. Maksudnya, suku ke N dikurangi suku sebelum suku ke N. Contoh sederhananya nih, ada barisan 2, 4, 6, 8. Mencari beda, kita bisa dengan mengurangi suku kedua dikurangi suku pertama, yaitu 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi, beda dari barisan aritmetika tersebut adalah 2. Oke, sampai sini paham kan teman-teman? Nah, kemudian rumus suku tengah. Jadi, suku tengah itu jika jumlah atau banyak suku dari suatu barisan aritmetika adalah ganjil, maka rumus untuk mencari suku tengahnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi UT atau suku tengah sama dengan setengah dari A plus UN. Dan untuk mencari T, posisi tengahnya itu setengah kali N plus 1. Nah, UT itu suku tengah, UN itu suku terakhir suatu barisan, A itu suku pertama, N itu posisi suku terakhirnya itu, dan T posisi suku tengah. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, kemudian deret aritmetika. Nah, deretnya itu maksudnya itu jumlah dari barisan-barisan aritmetika tersebut. Jadi, deret aritmetika adalah jumlah dari suku-suku pada barisan aritmetika. Barisan di mana setiap suku diperoleh dari penjumlahan ataupun pengurangan suku sebelumnya dengan bilangan tertentu. Nah, karena kan biasanya bisa bedanya itu bisa positif, bisa negatif gitu ya teman-teman. Nah, untuk rumusnya Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus N-1B. Nah, Sn sama dengan N per 2 dan A plus A itu 2A plus N-1B. Jadi rumusnya Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Nah, mungkin untuk memahami atau biar teman-teman lebih paham, kita akan mencoba latihan soal-soal berikut ini. Nah, ada soal nih. Barisan aritmetika jumlah suku ketiga dan suku ketujuh adalah 26. Hasil kali suku pertama dan suku kelima adalah 39. Maka, nah dari pernyataan-pernyataan ini mana nih yang benar? Suku kelima adalah bilangan ganjil, apakah benar? Hasil kali suku ke-1 dan suku ke-9 adalah bilangan pecahan, apakah itu benar? Jumlah N suku pertama dapat berupa bilangan bulat, apakah itu benar? Suku pertama adalah 2, apakah itu benar? Nah, kita akan coba bahas ya teman-teman. Nah, kita kan tadi tahu nih, suku ketiga ditambah suku ketujuh itu 26. Dan suku pertama dikali suku kelima sama dengan 39. Nah, kita tahu nih rumus UN sama dengan A plus N-1B. Nah, kita masukin nih di sini teman-teman. Jadi, U3 itu A plus 3-1B. Dan U7 itu A plus 7-1B sama dengan 26 ya teman-teman. Nah, kita lanjut A plus 2B plus A plus 6B sama dengan 26.
Nah, A plus A-nya ini kan 2A, terus 2B plus 6B itu 8B sama dengan 26. Nah, kita kedua ruas kita bagi dengan 2. Jadi di sini A plus 4B sama dengan 13. Nah, ini jadiin ini persamaan pertama ya, teman-teman. Kemudian yang tadi U1 kali U5 itu 39. Nah, U1 itu A. U5 itu A plus 5 min 1B sama dengan 39. Nah, A kali dalam kurung A plus 4B sama dengan 39. Ini jadikan persamaan kedua. Nah, persamaan pertama tadi kita substitusikan ke persamaan kedua gitu, teman-teman. Nah, A plus 4B kan tadi diketahui nih, A plus 4B itu 13 ya. Nah, kita masukin A kali 13 sama dengan 39. Didapat A sama dengan 3. Nah, A-nya udah ketemu nih, teman-teman. Kita substitusikan A sama dengan 3 itu ke persamaan 1 nih, ke persamaan ini. Nah, A plus 4B sama dengan 13. A-nya itu 3 plus 4B sama dengan 13. Jadi 4B sama dengan 10. Ditemukan B sama dengan 2,5. Nah, tadi ada pernyataan yang pertama itu suku kelima adalah bilangan ganjil. Kita lihat U5 itu berapa? U5 sama dengan A plus 5 min 1B. U5 sama dengan A-nya itu 3 plus 5 min 1 itu 4, B-nya itu 2,5. Jadi U5 sama dengan 3 plus 10, U5 sama dengan 13. Nah, 13 itu ganjil, teman-teman. Jadi pernyataannya itu benar. Nah, yang kedua, hasil kali suku ke-1 dan suku ke-9 adalah bilangan pecahan. Nah, suku ke-1 itu kan A. A-nya itu 3, teman-teman. Nah, suku ke-9, A plus 9 min 1B. Kita masukkan A-nya itu 3, B-nya itu 2,5 atau 2,5. Dan didapat U9-nya itu sama dengan 23. Nah, U1 kali U9, 3 dikali 23 sama dengan 69. Nah, 69 itu bilangan bulat, teman-teman. Jadi, pernyataan kedua ini salah. Oke, lanjut ya, teman-teman. Paham kan? Nah, pernyataan yang ketiga itu jumlah N suku pertama dapat berupa bilangan bulat. Jadi, jumlah N suku pertama bisa berupa bilangan bulat. Maksudnya nggak harus bilangan bulat, tapi dapat berupa bilangan bulat gitu, teman-teman. Kita lihat rumus jumlah N suku pertama itu Sn sama dengan 2A plus N min 1B. Diketahui bahwa A-nya itu 3, teman-teman. 3 itu bilangan bulat dan B itu 2,5, pecahan gitu. Jumlah N suku pertama tentunya bisa berupa bilangan bulat ataupun bilangan pecahan, tergantung N yang ditanyakan. Jadi, misal nih 2A. 2 kali A pasti bilangan bulat ya, teman-teman. Nah, N-1 ini bisa berupa bilangan bulat kalau N-1 ini genap. Karena ntar genap dikali bilangan pecahan 2,5. Kayak misal N-1-nya itu hasilnya 4. N-1-nya 4 kali 2,5 kan 10 ya. Nah, itu kan genap. Ntar 10 kali 2A. 2A itu kan 6 berarti 2 kali 3. Jadi nanti genap. Tapi bisa juga pecahan. Misal ntar N-1-nya hasilnya 1 lah misal. 1 kali 2,5 kan 2,5. 2,5 tambah 6, 8,5. Itu bilangan pecahan ya, teman-teman. Tidak bilangan bulat. Tapi yang ditanyakan, pernyataannya itu kan jumlah N suku pertama dapat berupa bilangan bulat. Iya, dapat. Tergantung dengan N-nya. Jadi pernyataan ini benar, teman-teman. Nah, kemudian pernyataan keempat. Suku pertama adalah 2. Nah, ini jelas salah ya, teman-teman. Karena suku pertama itu A. A itu 3. Jadi pernyataan ini salah. Nah, jadi kesimpulannya, pernyataan yang benar itu adalah pernyataan 1 dan 3, teman-teman. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, soal kedua nih. Ada barisan 14, P-1, 6, 2, minus 2, dan seterusnya. Itu merupakan barisan aritmetika. Nah, dari informasi di atas ini, teman-teman disuruh mengisi tanda centang pada kolom yang sesuai gitu. Nah, ada pernyataan nilai P itu adalah 10, pernyataan jumlah 3 suku pertama adalah 30, nilai suku ke 10 adalah min 22. Oke, kita cek ya, teman-teman. Nah,
Kita lihat kan barisannya 14, P-1, 6, 2, minus 2. Dan ini merupakan barisan aritmetika. Nah, untuk mencari nilai P, kita bisa nih menggunakan rumus beda. Kita cari beda dengan suku ke 4 dikurangi suku ke 3, yaitu 2 dikurangi 6 sama dengan minus 4. Jadi bedanya itu minus 4. Nah, beda kan UN min 1. Nah, bisa dong U2 min U1. Nah, U2 nya itu kan P min 1, terus U1 nya itu minus 14 maksudnya. Nah, jadi P min 1 minus 14 sama dengan min 4. Bedanya kan kita mencari P. Nah, P min 1 sama dengan 10. P-nya didapat 11. Nah, jadi pernyataan nilai P adalah 10 itu salah. Karena P yang benar itu 11. Kemudian jumlah 3 suku pertama adalah 30. Nah, kita pakai rumus SN. Nah, S3 sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1B. S3 sama dengan 3 per 2 karena N-nya itu 3, kali 2 kali A, A-nya itu 14, plus N min 1B, B-nya minus 4, N-nya itu 3. S3 sama dengan 3 per 2 kali dalam kurung 28 min 8. S3 3 per 2 kali 20. Dan didapat S3 itu 30 atau jumlah 3 suku pertamanya itu 30. Nah, pernyataan ini benar teman-teman. Oke, kemudian nilai suku ke-10 adalah minus 22. Nilai suku ke-10 berarti U10. Nah, ingat UN sama dengan A plus N min 1B. U10 sama dengan A plus N min 1B. U10 sama dengan A-nya 14 plus 10 min 1, B-nya minus 4. Nah, U10 sama dengan 14 plus 9 kali min 4. U10 14 plus minus 36. Nah, U10-nya ketemu nih, minus 22. Jadi pernyataan ini benar teman-teman. Nah, ini pernyataan yang salah tuh yang pertama. Terus yang kedua dan ketiga itu benar teman-teman. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih. Jumlah 101 bilangan bulat berurutan adalah 101. Maka bilangan bulat yang terbesar di dalam barisan bilangan adalah, nah, remember, ingat-ingat nih teman-teman, bilangan bulat berurutan berarti bedanya itu ya 1, kan berurutan kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya itu bedanya 1 ya teman-teman. Nah, N-nya itu 101 dan S101 juga 101 karena jumlah 101 bilangan bulat berarti ada 101 itu N-nya dan jumlahnya itu juga 101 gitu teman-teman. Nah, kita cari bilangan terbesarnya itu berapa gitu. Nah, kita pakai rumus SN. SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1B. Nah, S101 sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1B. Nah, S101 kan 101 ya, sama dengan N per 2. 101 per 2 dalam kurung 2A plus N min 1B. B-nya itu tadi 1 ya teman-teman. Nah, ini kedua ruas itu dikalikan 2. Jadi 202 sama dengan 101 dalam kurung 2A plus 100. Nah, kemudian kedua ruas ini dibagi 101. Jadi 202 dibagi 101 kan 2. 101 dibagi 101 kan ya udah 1 gitu, nggak ditulis 2A plus 100 doang. Jadi 2 sama dengan 2A plus 100. 2A sama dengan minus 98. Didapat A-nya itu minus 49. Nah, A-nya udah ketemu nih teman-teman. Minus 49. Untuk langkah selanjutnya untuk mencari bilangan bulat terbesarnya itu berapa gitu. Kita pakai rumus UN. Nah, kan U101 pakainya ya. Nah, U101 sama dengan A plus M-1B gitu. U101 sama dengan A-nya itu min 49 ya. Plus N-nya itu kan 101 min 1 kali B. U101 sama dengan minus 49 plus 100. Nah, untuk U101 sama dengan 51. Jadi, kan ini ada 101 bilangan. Jadi,
bilangan yang ke-101 dan merupakan bilangan bulat terbesar dalam barisan bilangan tersebut adalah 51. Itu teman-teman. Dengan A-nya tadi itu minus 49 teman-teman. Nah, jadi bilangan bulat terbesar dalam barisan tersebut adalah 51 teman-teman. Nah, mungkin ini nih teman-teman yang menjadi kunci yang mungkin bisa kalian ingat-ingat. Ini rumus-rumus penting yaitu UN sama dengan A plus N-1B. Ini untuk mencari suku keberapa sih. Nah, kemudian SN sama dengan N per 2. Ini lanjutannya ya teman-teman. Untuk mencari jumlahnya ini dua baris ini A plus N-1B. Kemudian bawahnya SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N-1B. Ini untuk mencari jumlah deret aritmetika. Nah, udah selesai nih teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya ya. Aku mengucapkan terima kasih kepada BDIPT Infomedia Nusantara yang telah membiayai bahan pembelajaran kali ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin berdonasi, dapat men-scan QRIS yang ada di slide kali ini ya. Tetap semangat dan jangan putus asa teman-teman.